Lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kenapa harus dengan L-Cure? Atau kalau mau lebih bijak lagi, apa mungkin L-Cure bisa membantu penyembuhan? Kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka harusnya, sekali lagi harusnya, malam hari ini adalah malam yang penuh dengan kesempatan buat kita. Ke depan, saya ulangi Bapak Ibu, mengapa harus dengan L-Cure? Pertanyaan kedua, apa mungkin L-Cure bisa membantu penyembuhan? Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk jalan-jalan dulu ke fotosintesa. Ada matahari, ada pohon, ada air di dalam tanah, ada CO2 di udara. Maka terbentuklah karbohidrat, terbentuklah oksigen. Modal dasarnya sama, sederhana, CO2 ditambah air, terbentuklah karbohidrat dan oksigen. Tapi ini yang saya katakan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan murah, kenapa saya katakan gampang? Kalau Bapak Ibu melihat ke sini, berarti ada yang maha di sana. Maha yang tidak bisa kita ikuti, tidak bisa kita banding-bandingkan, nggak mungkin sama sekali. Masa hanya modal dasar CO2 dengan air saja terbentuk karbohidrat dengan oksigen, tapi bentuknya kok beraneka ragam. Modal dasarnya sama Bapak Ibu. CO2 dengan air tapi terbentuk pisang. Modal dasarnya sama, CO2 dengan air tapi terbentuk mangga, terbentuk sayuran, terbentuk buah lain. Berarti ada yang nggak bisa kita ikutin, nggak mampu buat kita untuk menyelesaikan itu. Tapi kita sudah diberikan, kita sudah diberi, kita sudah disediakan. Kalau kita masih berpikir sulit, kalau kita masih berpikir mahal, salah. Kita diwajibkan berusaha, kita diwajibkan berikhtiar. Titik itu yang harus kita kuatkan. Ikhtiar itu yang harus kita keraskan, bukan finally-nya di ujungnya, bukan. Yang menyelesaikan, yang menyembuhkan, yang memberi kita sehat adalah pemilik kita semua. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha menciptakan kita. Kalau pola pikir kita ke sana sederhana, nanti di sini ada Pak Jamaludin, siapapun yang senior, maka ayo kita rembukan bareng-bareng. Ada yang salah dari kita karena kita melihat sesuatunya susah. Karena kita melihat sesuatunya mahal. Padahal ada yang maha di sana, maha penyembuh. Serahkan untuk penyembuhannya. Contoh sekarang, Bapak Ibu, ini ada bayam. Ternyata anti diabetes, ternyata anti peradangan, ternyata obat. Walaupun hanya daun, daun bayam. Ini dari jurnal farmakologi dan fitokemistri, bukan Setio, bukan Mas Prat, bukan PT Bima, bukan. Ternyata dahsyat ini. Contoh lagi, rangkuman. Ternyata anti kanker, bayam itu. Ternyata antibiotik, ternyata anti diabetes, antioksidan, dan seterusnya. Bayam. Singkat lagi. Bagaimana dengan buncis? Wow. Ternyata buncis bisa mencegah diabetes, Bapak Ibu. Ternyata buncis bisa menurunkan resiko serangan jantung, resiko stroke karena menurunkan berbagai penyakit kardiovaskuler. Ketimun. Ternyata mohon maaf, ternyata anti kanker. Ternyata anti diabetes. Ternyata analgesik atau menurunkan rasa sakit. Ternyata anti peradangan. Tomat. Hal yang sama, Bapak Ibu. Berbagai penyakit neurodegeneratif selesai, diabetes selesai, fertilitas. Orang yang bermasalah dengan infertilitas, dengan kemandulan, belum punya keturunan dan sebagainya. Ternyata ada pelajaran dari tomat. Memperbaiki kesehatan pencernaan kita, tomat. Dan pasti banyak lagi penelitian lain. Demikian juga dengan belimbing. Ternyata anti hiperlipidemik, berarti menurunkan kolesterol. Kesimpulannya, studi ini menunjukkan bahwa belimbing mempunyai efek atau bisa mengatasi hiperlipidemi. Belimbing lagi, ternyata bisa mengatasi batu ginjal. Ini luar biasa Bapak Ibu. Baru berapa yang saya sebutkan? Tolong dipikir-pikir baik-baik. Kemudian apa yang saya dapat lagi? Belimbing lagi, anti peradangan. Seluruh, maka akan didapatkan hasil yang sama. Kemudian belimbing lagi, obat diabetes, anti hiperlipidemi, anti hiperglikemia, glikemik atau menurunkan gula darah. Mangga yang manis, Bapak Ibu. Ini Probolinggo lagi musimnya mangga nih. Mangifera indica, ternyata menurunkan kolesterol. Mangga ternyata mengatasi peradangan sendi, gouty arthritis. Kembali lagi mangga, Mangifera indica, ternyata anti diabetes. Manis, ternyata obat diabetes.
Literatur yang berbeda, anti diabetes lagi dari mangga. Kemudian guava, jambu, apa yang didapat di sini? Antioksidan, anti kanker, menurunkan lemak. Dahsyat Bapak Ibu. Apalagi yang saya dapat? Masih guava lagi. Terus kemudian apalagi yang saya punya nih? Ini berbagai literatur Bapak Ibu. Ini dari jurnal. Jadi kita tidak perlu ragu. Ini dari jurnal yang harusnya kita tidak ada perdebatan lagi. Harusnya kita dapat berbagai yang bisa kita peroleh. Dari kandungannya, vitaminnya, seluruhnya akan bermanfaat. Apalagi yang saya punya di sini. Sama kandungan berbagai yang perlu kita pelajari bareng-bareng. Kemudian avocado, alpukat, menurunkan kolesterol, memperbaiki gula darah, berat badan bisa diperbaiki, kesehatan mata diperbaiki, avocado. Sama nih, avocado lagi. Tadi juga avocado yang di depan. Apa yang didapat di sini? Pengobatan untuk kanker, antibiotik, anti peradangan, pengobatan untuk berbagai penyakit kardiovaskular. Pisang, berbagai jenis pisang ternyata adalah untuk kanker. Kanker payudara, kanker serviks, kanker kolorektal, esophagus, semua buah, sayur. Nanas, anti hiperlipidemik, berarti menurunkan kolesterol. Nanas lagi antioksidan, bisa mengatasi kerusakan pada ginjal. Kemudian sawo yang manis, anti diabetes, anti lipidemik. Duren, ternyata menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol. Ini sampai di sini pasti pembicaranya jadi beda. Kenapa dokter Sia menyampaikan buah dan sayur? Karena itu yang ada di dalam L-Cure, Bapak Ibu. Jadi kalau literatur ini tidak bisa didebatkan lagi, harusnya kita punya pemikiran sama. Isinya adalah buah, sayur, herbal alami. Maka ketika ini yang kita renungkan bareng-bareng, kita tidak ada lagi keraguan dengan L-Cure. Bagaimana dengan jahe? Antioksidan. Nggak usah dibacain ya. Karena ini luar biasa Bapak Ibu. Dan itu ada di dalam L-Cure. Jahe yang sama. Apalagi sekarang saya dapat ginger lagi, jahe lagi. Jahe menurunkan lemak, kolesterol, antioksidan. Jahe lagi ternyata untuk diabetes. Apalagi yang sama. Jahe lagi ternyata untuk serangan stroke. Mengatasi cerebral iskemik. Kekurangan oksigen pada otak kita. Dok, bagaimana dengan sambiloto? Capek saya bacanya, Mas Pras. Karena ini dahsyat. Apa yang ada di dalamnya, semua kita bisa peroleh. Dan ini ada di dalam L-Cure, Bapak Ibu. Anti diabetesnya, aktivitas terhadap kardiovaskuler, sampai ke antidepresan, bayangkan. Orang yang galau saja, konsumsi L-Cure, selesai tugas saya. Nggak usah konsultasi lagi dengan saya. Asalkan pesannya Mas Pras, rutin konsumsi L-Cure. Hal yang sama, ini dua. Yang satu sambiloto, yang satu lagi herbal alami yang berbeda. Tapi semuanya akan ada dan semuanya akan bermanfaat buat kita. Karena ada di dalam Aircure. Sambiloto lagi. Sambiloto lagi hal yang sama. Manfaatnya. Ini nggak bisa kita debatkan Bapak Ibu. Singkat supaya kita banyak diskusinya Mas Fras. Kemudian Centella sciatica, pegagan. Ada di dalam Aircure. Ini herbalnya. Apa yang, mohon maaf saya balikan. Antibiotik, antiinflamasi, anti kanker, menyembuhkan luka. Ini pegagan. Centella sciatica, capek saya bacain ini. Karena dahsyat Bapak Ibu. Inilah yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Inilah yang ingin mendorong. Ternyata gampang menyelesaikan sakit itu. Untuk sembuh itu gampang. Cari satu produk yang mempunyai kandungan lengkap, banyak, beraneka ragam. Akan ada sinergisme, akan ada kerjasama untuk mempermudah menyelesaikan, membuat gampang penyembuhan. Centella sciatica ada di dalamnya. Centella sciatica lagi saya tidak akan bacakan lagi. Ini gambarannya Centella sciatica. Ini gambaran Centella sciatica atau pegagan. Centella sciatica lagi. Capek saya nyebutinnya di sini Bapak Ibu. Daunnya, ini kasusnya berbagai penyakitnya diselesaikan dengan mudah. Centella sciatica sama demam disebutkan, eksim disebutkan, seluruh kondisi termasuk infeksi pada saluran kemih karena ada pegagan. Jadi Bapak Ibu balik lagi sekarang, apa mungkin Elkur bisa membantu penyembuhan? Harusnya kita tidak ada keraguan.
Kenapa demikian Bapak Ibu? Balik lagi sekarang, apa sih yang ada di dalam RQ? 65 buah sayuran herbal alami. Pertanyaan saya sekarang sederhana. Ada nggak sih produk yang kandungannya 65 seperti ini? Jawabannya adalah tidak ada Bapak Ibu. Hanya L-Cure. Satu. Yang kedua, diproses bioteknologi. Lamanya 9 bulan. Pertanyaan saya sekali lagi. Ada nggak produk seperti ini? Sehingga kalimatnya adalah generasi terbaru. Dok, bagaimana perizinan? Badan POM sudah merestui. Dan ini sebagai TR. Mohon maaf Bapak Ibu saya jelaskan mengenai TR. Dan itu adalah tradisional, persis seperti yang saya mau. Jadilah pelayan kesehatan tradisional. Karena kita punya produk dengan Badan POM, kodenya adalah TR. Dan itu jangan ada keraguan. Bukan suplemen, bukan hanya suplemen, bukan hanya nutrisi, tapi sudah dititipkan manfaat dahsyat di dalamnya. Ingat, kandungannya 65 kandungan buah sayuran dikombinasikan herbal alami, difermentasi melalui proses bioteknologi yang luar biasa, 9 bulan. Apa hasilnya Bapak Ibu? Maka kita mempelajari dari sini. Salah satunya adalah asam aminonya 18. Sekarang cari lagi Bapak Ibu. Ada nggak produk yang mengandung asam amino sampai 18? Tolong pikirkan baik-baik. Inilah Aircure. Jadi apa yang harus kita pelajari sekarang dari sini? Berarti kita harus mempelajari asam aminonya. Asam aminonya yang kita pelajari. Maka bukalah Google kita, bukalah artificial intelligence kita Bapak Ibu. Maka harusnya jangan hanya mendengar. Pernah dengar asam amino? Pernah. Kenal, kenal. Tapi manfaatnya kita ragu. Bapak Ibu, saya coba mencari. Inilah asam amino di dalam tubuh manusia yang sudah terkoding, sudah teridentifikasi. Dalam tubuh kita sampai hari ini ada 20 asam amino. Ingat, Aircure ada 18. Siapa yang akan melengkapi itu berarti dahsyat Bapak Ibu. Yang paling mendekati ke angka kelengkapan, itulah kehebatan daripada Aircure. Baik yang esensial maupun yang non-esensial. Sini sebutkan Bapak Ibu, tolong perhatikan, saya akan perkecil dulu. Nah, saya akan naikkan sedikit. Ini titik-titik ini adalah asam amino yang esensial. Berarti satu, isoleusin, leusin, valin, histidin, triptopan, penilanin, lisin, treonin, metionin. 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh badan kita. Yang lainnya non esensial. Belum nanti klasifikasi yang lain Bapak Ibu. Ada eh, asam amino aromatik. Ada yang unik dari berbagai asam amino. Di sini ada aromatik, di sini ada yang mengandung sulfur. Itulah kelengkapan. Makin lengkap asam aminonya, maka dahsyat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kita cari. Ternyata, ini contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini adalah asam amino esensial. Apa sih manfaatnya? Semua untuk tubuh kita. Jadi persis seperti yang tadi disampaikan sama Mas Pras, kalau rutin mengkonsumsi Aircure, berarti rutin mengkonsumsi asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, esensial. Maka keperluan kita, ini manfaatnya, keperluan kita tercukupi semuanya. Itulah murah, tidak mahal. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan nunggu diabetes dulu, jangan nunggu sakit dulu, jangan nunggu konsumsi dari mulai saat ini. Ini salah satu. Oh, baik. Kemudian selanjutnya, gimana kalau kekurangan asam amino Bapak Ibu? Ternyata fatal. Ternyata serius sakitnya. Bapak Ibu, kekurangan asam amino, terutama asam amino esensial, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan karena tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri. Saya lebih fokus ke esensial. Walaupun non esensial kita bisa produksi, itu pun sama konsekuensinya adalah kita tidak boleh kekurangan. 20 asam amino dipenuhi 18-nya oleh Cure itu berarti sudah luar biasa. Bapak Ibu, asam amino esensial tadi sudah disebutkan, kemudian asam amino non esensial. Ayo kita penuhi dengan rutin konsumsi Cure. Pertama. Berikutnya, bagaimana kalau kekurangan? Kita tidak punya lagi kekuatan untuk pertahanan, sistem imun kita lemah.
kesehatan kita di bawah, semua, kulit kita, rambut kita, semua fungsi, bukan cuma fungsi hati saja, paru-paru kita jelek, ginjal kita jelek, jantung kita jelek, otot kita pun bahkan tidak akan berkembang tanpa asam amino ketika kita kekurangan esensial dan non esensial amino acid. Bapak Ibu, ini yang mungkin dijelaskan sama Ibu Lucy, ada di materi, kenapa L-Cure jadi solusi. Karena kita berbicara asam amino, baru aja kita bicara asam amino. Dan ketika kita punya asam amino, maka DNA akan terpenuhi. Kalau DNA terpenuhi, maka akan terbentuk sel, terbentuk jaringan, terbentuk berbagai organ. Dari organ terbentuk sistem organ, maka terbentuklah tubuh kita. Dan ketika tubuh kita terbentuk, memerlukan enzim untuk pergerakannya, untuk metabolismenya, untuk katalisnya. Dan itu semuanya berasal dari asam amino yang kita penuhi sehari-hari dengan L-Cure. Bapak Ibu, tolong perhatikan. Saya cuma ngasih contoh aja, contoh supaya kita mencari semuanya. Peran dari asam amino glisin, ini hanya baru bicara glisin, berarti non esensial. Pada kondisi jantung, pada kesehatan jantung kita seperti apa? Mudah untuk melihatnya Bapak Ibu. Ternyata bisa mengatasi serangan jantung. Tidak terjadi kerusakan pembuluh darah. Tidak terjadi hal yang negatif terhadap pembuluh arteri kita yang paling besar. Tidak terjadi bengkak jantung. Ini karena glisin. Tidak terjadi insulin resisten. Tidak berkembang neovaskularisasi atau pembuluh darah baru yang sengaja mensuplai kanker. Berarti glisin juga akan menghambat pertumbuhan kanker. Tidak akan terjadi disfungsi dari lapisan paling dalam pembuluh darah kita, endotel. Ginjal akan diperbaiki sehingga tidak terjadi cuci darah atau bisa mengatasi cuci darah. Demikian juga dengan jantung kita. Ini baru bicara satu glisin, Bapak Ibu. Bagaimana dengan 18? Dahsyat. Apalagi yang saya punya? Early effect dari suplementasi essential amino acid. Balik lagi sekarang. Kita membicarakan asam amino esensial. Ini contoh pada gagal jantung. Pada usia, pada lansia dengan gagal jantung. Ini hasilnya Bapak Ibu. Saya ngambil konklusinya saja. Penelitian ini menunjukkan bahwa, sekali lagi, essential acid. Saya menarik sekali di sini. Menariknya kenapa? Karena akan bisa betul-betul ditempatkan sebagai terapeutik yang strategis. Untuk apa? Untuk mengatasi disfungsi jantung. Untuk mengatasi kegagalan otot. Pada pasien usia lanjut dengan gagal jantung. Dok, asam aminonya apa? Kita masih bicara esensial. Kita lihat lagi literatur yang berbeda. Spesifik amino acid terhadap jantung lagi. Terhadap pembentukan, sekali lagi, terhadap pembentukan sumbatan pembuluh darah, aterosklerosis. Ini hasilnya Bapak Ibu. Studi ini menunjukkan glisin, cysteine, alanin, leucin, glutamat, dan glutamik significantly mencegah terjadinya aterosklerosis. Jadi, dia akan mempengaruhi makrofag yang akan membentuk aterogenik. Aterogenik itu adalah sumbatan, kekakuan pembuluh darah, dan peradangan pembuluh darah yang tidak selesai-selesai. Dan ternyata terbukti sekarang asam amino ini mampu sedemikian rupa. Apalagi yang saya punya asam amino terhadap pasien diabetes. Bapak, Ibu, ini menarik sekali. Asam amino bukan hanya untuk diagnosa, asam amino juga untuk terapi. Jadi tidak boleh ada kekurangan. Ini resikonya kekurangan. Dan memberikan kemampuan terapi untuk mengatasi dan mencegah diabetes. Literatur yang berbeda supaya saya masuk ke diskusi. Diabetes lagi, ini short review. Ini keren Bapak Ibu. Kalau kita kekurangan, maka bermasalah. Kalau kita dipenuhi, maka kita sehat. Tidak akan terjadi diabetes. Hiperglikemi bisa diatasi. Kalau kita betul-betul rutin konsumsi asam amino. Konsumsi apa yang ada di dalam L-Cure. Kemudian, asam amino lagi pada pasien dengan sudah mulai komplikasi ke ginjal. Ini asam aminonya triptofan, glisin, BCAA, asam amino yang berbeda. Ini hasilnya Bapak Ibu. Ternyata dahsyat. Ini pasiennya, sekian pasien banyak sekali. Kemudian, penelitian pada binatang percobaan hal yang sama. Ini binatang percobaannya, ini kasusnya. Dan saya bangga di sini. Ternyata justru asam amino jadi medicine di sini Bapak Ibu. Tolong perhatikan. Taurin, taurin sistin. Ini semuanya ada di dalam glisin. Semuanya glisin, aspartat, glutamit.
histidin, arginin ada di dalam L-Cure dan itu adalah, tolong simak, mention. Dok, apalagi yang bisa meyakinkan saya? Saya tidak akan bicara vitamin, baik vitamin A-nya, vitamin D, vitamin E, vitamin K-nya, vitamin B2, B6, B9. Itu gaungnya sudah luar biasa. Tapi nggak usah susah-susah, karena kelengkapan vitamin ini juga ada di dalam L-Cure. Saya coba mencari lagi enzim. Kenapa sampai istimewa enzim? Enzim dan hebatnya untuk tubuh kita. Ini saya senang sekali Bapak Ibu melihat kalimat dari sini. Ini sudah jelas-jelas digaris bawahi. Asam amino yang esensial membentuk enzim. Untuk apa? Untuk kesehatan dan berbagai kondisi sakit. Jadi satu terapeutik yang strategi, yang sangat pasti akan bisa memberikan arti istimewa. Itulah manfaat enzim dalam tubuh kita. Peran enzim di dalam fisiologi, fungsi fisiologi tubuh kita. Ini juga menguatkan keyakinan saya betapa hebatnya Hercule. Pemahaman mengenai enzim sebagai katalis untuk mempercepat dan lain sebagainya. Kalimat yang saya menarik adalah enzim rich diet. Jadi satu diet, satu konsumsi yang sangat banyak mengandung enzim, maka akan memberikan support yang optimal terhadap fungsi tubuh kita. Itulah yang dikatakan sama Mas Pras, sehat itu murah. Karena kita mengkonsumsi L-Cure yang kandungan enzimnya atau yang mengandung kaya akan enzim. Kemudian, balik lagi enzim. Ini di dunia modern. Signifikansi enzim di dunia saat ini, baik untuk diagnosa maupun untuk terapi. Saya lebih tertarik terhadap pengobatannya. Dan menariknya, tolong pikirkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kalau diagnosa urusan mereka, tapi saya lebih tertarik kepada terapeutik targetnya. Ini menjadi momentum istimewa, novel. Satu methodological novel. Betul-betul istimewa. Kenapa demikian? Karena diposisikan, sekali lagi diposisikan, bahkan pada berbagai penyakit yang incurable, yang tidak bisa diselesaikan, yang tidak bisa disembuhkan, justru dengan enzim, gampang Bapak Ibu. Ini literatur, ini bukan PT Bima, ini bukan Dokter Stio. Yuk kita renungkan baik-baik, karena kaya akan kandungan enzim. Balik lagi sekarang, yang terakhir mungkin, Mas Pras, izin saya minta waktu lagi. L-Cure mengandung koloni bakteri. Koloni bakteri itu adalah probiotik. Saya diskusi sama Mas Pras, berapa banyak? Apa saja bakterinya? Koloni bakterinya apa saja? Berapa? 10 pangkat berapa? Dan seterusnya. Dan kita dapat. Sekali lagi, kita dapat. Bapak Ibu, ternyata Bifidobacterium, Lactobacillus, E. coli, dan seterusnya mencegah kegemukan. Jadi konsumsilah L-Cure sampai Anda tidak gemuk. Sampai terjadi penurunan. Memperbaiki kesehatan mulut. Osteoporosis, menurunkan oxidative stress. Berarti antioksidan. Memperbaiki fungsi pencernaan, memperbaiki imunitas kita, memperbaiki status nutrisi kita. Demikian juga dengan hal yang betul-betul efektif untuk regenerasi kulit kita. Itulah probiotik Bapak Ibu. Kemudian saya mencari lagi untuk meyakinkan lagi bagaimana probiotik itu dalam tubuh kita. Ternyata seluruh persoalan tubuh kita selesai. Maka lengkaplah kandungan yang ada di dalam L-Cure. Dari 65 jenis baik buah, sayur maupun herbal alami, terbentuklah asam amino, terbentuklah enzim, terbentuklah probiotik atau koloni bakteri yang sedemikian rupa. Maka sehat kita murah. Maka sembuh itu gampang. Mekanismenya seperti apa, Dr. Steel? Saya mencari mekanisme kerja dari probiotik dalam tubuh kita. Ternyata real, dijelaskan dengan detail, Bapak Ibu. Bagaimana kerja koloni bakteri yang disuplai oleh L-Cure probiotik dari luar. Saya tidak akan menjelaskan dengan detail, tapi ini adalah literatur, ini ilmiah. Bapak Ibu coba perhatikan, ini paling sederhana. Ini yang biru-biru ini adalah probiotik, sehat berarti. Yang merah ini adalah patogen, penyakit. Jadi apa yang disuplai oleh L-Cure adalah bakteri sehat. Maka bakteri yang jahat-jahat ini tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui pencernaan kita. Jadi semacam barrier, semacam pagar Bapak Ibu. Maka proses yang ada di dalam tubuh kita tidak akan pernah terganggu. Sistem imunnya tidak terganggu, perlawanannya bisa, sehatnya akan dijaga. Karena permukaan di sini dijaga oleh probiotik. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud istimewanya L-Cure.
Tadi saya menyampaikan berapa pangkat berapa, 10 pangkat berapa. Ini bakteri yang ada di dalam tubuh kita, dari mulai mulut kita, kuku kita, usus 12 jari, usus besar, usus halus, mak, atau lambung kita, isinya adalah bakteri. Dan keseimbangan bakterinya yang harus terjadi. Jangan sampai bakteri jahatnya lebih banyak bakteri baiknya. Probiotik itu adalah bakteri baik. Ini yang ada bakterinya. Maka keseimbangan inilah yang harus dijaga, Bapak Ibu. Sebagai akhir pembicaraan, Bapak Ibu, maka L-Cure, saya punya keyakinan besar, mempunyai kekuatan untuk penyembuhan. Jadi sembuh itu gampang untuk berbagai kondisi sakit. Asalkan kita bisa mendiskusikan resep berikut. Yang pertama, rubah makanan kita. Pilihlah makanan yang sehat. Buah dan sayur, seperti yang tadi disampaikan, adalah makanan yang sehat. Buah, sayur, ubi, kacang, biji-bijian, umbi-umbian, itu adalah makanan yang sehat. Yang kedua, rutinlah olahraga setiap hari. Yang ketiga, rutinlah berjemur setiap ada matahari sampai mandi keringat. Terakhir, rutinlah konsumsi L-Cure. Berapa banyak, Dok? Bagaimana, Dok, aturan mainnya? Maka buat siapa saja. Sekali lagi, buat siapa saja. Sesuai dengan kebutuhan kita. Mau 5 tetes, mau 10 tetes, mau 15 tetes, mau 20 tetes, mau 30 tetes, mau 50 tetes. Terserah. Karena ini adalah buah sayur herbal alami. Dan ini untuk semua. Termasuk cucu kita, keponakan kita, si kecil-kecil. Konsumsilah rutin L-Cure.